Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada pertemuan ke-10 ini ya, kita akan membahas masalah ini ya, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Habasyah yang mana hijrah ke Habasyah ini merupakan suatu respon dari Rasulullah SAW, dari kaum muslimin yang ada di Mekah, terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ingat teman-teman, materi sebelumnya, materi ke-9, kita baru saja membahas masalah dakwah mulai dimusuhi serius, yang mana kaum muslimin benar-benar ditindas ya, penindasan. Nah, penindasan ini juga serius sekali, serius dalam arti bagaimana, ya, pembahasannya tidak saya dalami ya, bagaimana Abdullah bin Mas'ud dikeroyoki sampai luka-luka ya, bagaimana Bilal bin Rabah benar-benar badannya itu selalu basah oleh nanah ya, bagaimana sahabat-sahabat lainnya itu disiksa dengan siksaan yang pedih. Itu tidak saya perpanjang karena ya materi kita banyak, tapi intinya bahwa selama 1 tahun dakwah Rasulullah, ingat teman-teman, dari 0, ini tahun kenabian ya, 0 sampai 3 tahun Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi ini sampai kurang lebih 40 kaum muslimin yang datang ya. Nah, 3 sampai 4 tahun ini, ini ya tahun kenabian ya, bukan tahun Hijriyah. Ini Rasulullah SAW mulai dakwah terbuka. Nah, yang mana di tahun itu juga dakwah terbuka mulai secara kekerasan orang-orang Quraisy ini sudah luar biasa mengerikan ya. Jadi sudah sangat berbahaya, sudah mematikan di dakwah yang satu ini, di mana penindasannya sudah luar biasa keji. Nah, oleh sebab itu di tahun kelima, tahun kelima Hijriyah ya, tahun kelima Hijriyah adalah tahun hijrah ya. Berarti gimana? 0 sampai 3 0 sampai tahun ketiga kenabian, kurang lebih berarti ini ya, 2 sampai 3 tahun Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi. Berarti ini 1 sampai 2 tahun ya durasinya Rasulullah dakwah terbuka dengan penyiksaan yang mengerikan, yang menyayat hati. Tadi ya, kalau teman-teman mau mendalami seperti apa penyiksaannya silahkan, tetapi untuk pembelajaran di sekarang saya kira tidak perlu terlalu panjang pembahasannya karena materi kita sangat banyak sekali. Untuk tahun ke-5 kenabian, Rasulullah hijrah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena setidaknya ada dua ayat itu menunjukkan bahwa dua ayat itu menunjukkan bahwa perintah secara tersirat untuk hijrah. Yang pertama adalah Quran surat Al-Kahfi menceritakan tentang Ashabul Kahfi, orang-orang pergi ya dari penindasan ke dalam gua ya, nanti teman-teman juga udah tahu mungkin kisahnya ya, selama 309 tahun ya, kurang lebih 309 tahun mereka ada di sana. Nah, kemudian juga ada Quran surat Az-Zumar kalau saya, Az-Zumar ya, benar, Az-Zumar ayat ke-10 yang menceritakan bahwa ardullahi wasi'ah, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Jadi Allah hanya memberi isyarat ya bahwa Ashabul Kahfi mereka bisa menyelamatkan agama mereka dengan cara kabur dari negerinya ke gua
ya, tidur di sana sampai 309 tahun. Ada juga Az-Zumar yang mana Allah menjelaskan bahwa bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu selalu luas ya. Ini karena Al-Qur'an berlaku sampai hari kiamat, maka sampai hari kiamat bumi Allah itu selalu luas ya. Teman-teman kalau mungkin pernah belajar ekonomi makro, itu ada istilahnya siapa? Ma aduh saya kok lupa. Istilahnya tuh yang Malthus ya, Malthus maaf. Malthusian yang selalu memberitahu bahwa bumi Allah itu sumber dayanya terbatas sehingga manusia suatu saat akan mati kelaparan, akan kesempitan, akan berebutan sumber daya. Ini merupakan teori orang ya kafir yang sebenarnya bertentangan dengan Quran, karena Quran berlaku sampai hari kiamat menjelaskan bahwa bumi Allah itu luas, maka pasti sampai hari kiamat manusia akan selalu menemukan tempat untuk hijrah, tempat yang tidak akan mereka kesempitan. Gitu ya. Ini sedikit keluar tema. Jadi ada sedikit apa ya? Bukan sedikit. Mungkin teman-teman yang mengerti teori Malthusian bisa memahami bahwa katanya bumi Allah itu sempit, terbatas, makanya jumlah penduduk harus ditekan. Kemudian juga bahkan ya bagaimana caranya penduduk itu dikurangi. Kalau cara yang buruknya bisa dengan peperangan, penyakit. Kalau cara yang katanya baik ya bisa dengan apa namanya, rohbanian tuh ini ya apa itu istilahnya tuh yang tidak mau menikah gitu ya, tidak mau menikah seumur hidup. Apa itu istilahnya saya lupa. Juga ada istilahnya itu dengan kontrasepsi dan sebagainya. Intinya gimana caranya manusia itu harus selalu dibatasi karena bumi Allah itu sempit. Nah, ini bertentangan dengan Quran surat Az-Zumar ayat 10. Baik, kita kembali lagi ke materinya. Nah, jadi Allah sudah bilang bahwa bumi Allah itu luas, selalu ada tempat untuk hijrah. Juga ada Quran surat Al-Kahfi ayat berapa tadi yang cerita tentang Ashabul Kahfi. Dan ini unik teman-teman, bahwa ya amal tiap orang itu beda-beda. Ada orang yang Allah puji karena bersyukur dengan kekayaannya. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Ada orang yang Allah puji karena kemiskinannya, dia bersabar dalam kemiskinannya. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ada orang yang Allah puji karena dia itu sabar berdakwah, padahal hasilnya ya bisa dibilang mungkin kalau bahasa kita mission failure ya, failure. Jadi sebenarnya dakwahnya itu nggak begitu berhasil. Nabi Nuh bahkan penduduk bumi tewas dengan doa Nabi Nuh, tapi menurut Allah itu berhasil. Dan ini juga sekarang ada kisah Ashabul Kahfi, bahwa kadang teman-teman bagi yang punya masalah bisa jadi hal yang paling terpuji untuk dilakukan adalah lari dari masalah. Seperti kisah Ashabul Kahfi ya. Ya tentu tidak harus sesuai konteksnya ya, tidak semua masalah kita harus kabur, tetapi ternyata bagi Ashabul Kahfi kabur dari masalah adalah jalan terbaik yang sampai Allah puji dan abadikan dalam Al-Qur'an. Saya tidak menyuruh teman-teman untuk kabur dari seluruh masalah yang teman-teman hadapi, tetapi ini merupakan salah satu apa ya, bahwa setiap orang itu punya amal terbaiknya masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang amal terbaiknya bisa jadi berbakti pada orang tuanya, bisa jadi ada yang mengabdikan ilmunya untuk umat, bisa jadi ada yang mengabdikan dirinya untuk mensejahterakan sesama kaum muslimin ya, atau bahkan seluruh manusia, umumnya manusia dalam perekonomian dan sebagainya. Jadi jangan khawatir bahwa kabur dari masalah aja bisa jadi itu adalah amal terbaik seseorang. Baik, kita balik lagi. Jadi Rasulullah tadi ya sudah di tahun kelima, sudah 1 sampai 2 tahun mengalami siksaan, maka tahun kelima Rasulullah mulai hijrah. Baik, kita balik dulu ya, bahwa di sini kaum muslimin terancam jiwanya. Kenapa? Karena memang sudah ya tadi ya sudah mengerikan. Pernah kaum muslimin itu sholat di lembah terpencil. Teman-teman sudah tahu ya bahwa umumnya kaum muslimin itu mereka menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan ibadahnya, menyembunyikan sholatnya. Kadang
kalau ada yang ketahuan, ya seperti ini hasilnya, bahwa kaum muslimin akhirnya tawuran dengan para petinggi Quraisy karena ketahuan sedang sholat. Di sini diantaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini nanti teman-teman, ini orang penting ya, Sa'ad bin Abi Waqqas nanti akan membebaskan ini Persia, iya, membebaskan Persia dengan tentaranya. Kita lanjut dulu. Nah nanti saat bin Abi Waqqas ternyata saat tawuran dia berhasil memukul, meninju orang Quraisy sampai orang Quraisynya bercucuran darah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana kalau kaum muslimin sedang dikeroyoki gitu kan, masa diam gitu aja gitu ya. Ternyata saat membalas, Sa'ad bin Abi Waqqas sampai menumpahkan darah dengan pukulannya. Nah, cuman pada umumnya Rasulullah menyuruh untuk diam, sembunyi, dan tidak melawan. Jadi, Anda sahabat yang ingin, "Oh, ayo kita melawan, ayo kita berperang, ayo kita ini dan itu." Rasulullah melarang, kenapa? Karena kaum muslimin terlalu lemah saat itu untuk melawan, yang mana kalau melawan, maka bukan cuma disiksa ya, tapi sampai dibantai seluruh kaum muslimin. Jadi pada waktu itu, belum waktunya untuk melawan. Markas dakwah ketika itu adalah rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi ini adalah anak muda yang mana ini merupakan dari Bani Makhzum, baninya Abu Jahal. Bayangkan teman-teman, ada kepala suku ya, Bani Makhzum, Abu Jahal, kejam luar biasa. Tiba-tiba secara sembunyi-sembunyi ada Arqam bin Abil Arqam yang masuk Islam, sembunyi-sembunyi, dan rumahnya karena dia juga masih anak inilah, masih belasan tahun lah, masih muda sekali, mungkin lebih muda dari mayoritas teman-teman yang ikut daurah sekarang, dia meminjamkan rumahnya untuk dakwah Rasulullah. Maka ini merupakan rumah yang sangat ideal. Kenapa? Karena tidak ada yang menduga bahwa Bani Makhzum ada yang sudah masuk Islam, apalagi itu anak muda semuda Arqam bin Abil Arqam, apalagi ternyata dia berhasil sampai meminjamkan rumahnya untuk markas dakwah. Maka ini merupakan rumah yang sangat jitu untuk menjadi markas dakwah sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat kalau ingin belajar Islam ke rumah Arqam bin Abil Arqam, tapi sedemikian rupa jangan sampai ketahuan. Ya. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, rombongan hijrah pertama. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa di tahun kelima Islam mulai ditekan secara serius, ditekan sampai ke level yang berbahaya ya, mematikan. Nah, makanya kenapa setelah Allah mengisyaratkan Quran surat Az-Zumar, mengisyaratkan Quran surat Al-Kahfi, maka kaum muslimin diisyaratkan oleh Rasulullah, barang siapa yang sudah tidak kuat ya ingin hijrah, maka silakan hijrah. Maka rombongan tersebut dipimpin oleh Utsman bin Affan pada tahun kelima kenabian pergi ke Habasyah bersama dengan rajanya itu Ashamah. Maaf ini mungkin saya salah nulis. Ashamah an-Najasyi. Siapa itu Ashamah an-Najasyi? Ashamah itu namanya, nama rajanya. Najasyi itu gelar pemimpin dari Habasyah. Teman-teman nanti akan sering mendengar kata kaisar. Kalau kaisar maka itu maknanya ke raja dari Bizantium Romawi, dari Romawi Timur. Kalau mendengar kata syekh ya, syekh itu berarti pemimpinnya Persia ya, syahun syekh. Kalau mendengar kata Najasyi, maka itu adalah pemimpin dari Habasyah. Nanti ada lagi pemimpin kalau dari Mesir itu Fir'aun ya, dan sebagainya. Jadi Najasyi itu gelar kepemimpinan di Habasyah, dan saat itu pemimpinnya adalah Ashamah. Rasulullah atas tuntunan wahyu mendengar bahwa di Habasyah rajanya itu adalah seorang yang sangat adil dan tidak membiarkan satu orang pun dizolimi di negerinya. Maka Rasulullah menyuruh sahabat yang hijrah pertama ini, ya kurang lebih 16 orang, untuk pergi ke Habasyah. Nah, Quraisy mengetahui keberangkatan mereka, mengejar mereka, namun mereka terlambat ya. Quraisy ini terlambat. Baru saja
kaum muslimin berlayar, orang-orang Quraisy baru tiba di pelabuhan di Jeddah dan ya sudah tidak terkejar lagi. Kaum muslimin berhasil lari ke Habasyah meminta perlindungan Ashamah an-Najasyi. Nah, namun ya baru beberapa saat, belum berapa lama, berapa bulan mungkin ya, kaum muslimin yang rombongan pertama ini hijrah ternyata malah kembali lagi ke Mekah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena peristiwa sujudnya para petinggi Quraisy. Lah, kok aneh? Kok kenapa orang-orang kepala petinggi Quraisy ini sujud? Bukannya mereka memusuhi Islam? Jadi ceritanya adalah Rasulullah pada waktu itu sedang memulai dakwahnya ya. Jadi ada Ka'bah ya. Orang-orang sedang berkumpul, para petinggi Quraisy ini di sekitar Ka'bah nongkrong-nongkrong. Rasulullah datang dan di bulan Ramadan pada saat itu membacakan ayat Quran surat An-Najm. Jadi apa ya? Jeng-jeng Rasulullah baca Quran surat An-Najm di hadapan orang-orang Quraisy yang mana umumnya orang-orang ini belum pernah mendengar Quran secara langsung, secara utuh dari awal sampai akhirnya. Dan teman-teman, yang baca Quran siapa? Itu Rasulullah ya. Yang baca Quran itu Rasulullah. Jadi sebaik-baik muslim yang paling benar bacaan Qurannya, membaca Quran dengan suara yang sangat indah, dengan pelafalan bahasa Arab, mana orang-orang paham betul, dan teman-teman, Quran itu mengocok-ngocok sekali perasaannya, sangat membuat orang-orang itu terharu, apalagi orang-orang bangsa Arab saat itu yang memang para petinggi Quraisy itu paham Islam itu benar, namun mereka enggan masuk Islam ya tadi alasan kesukuan, kesombongan ya, alasan persaingan kabilah, hal-hal yang tidak masuk akal. Maka Rasulullah mulai membacakan Quran surat An-Najm ya di hadapan mereka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya sampai ini merupakan ayat sajadah yang pertama yang turun. Nah, sampai ke ayat terakhirnya ada ayat sajadah, maka Rasulullah membacakannya fa'budu lillahi wa'budu. Ini merupakan ayat sajadah yang mana Rasulullah sujud, maka sahabat Nabi pun ikut bersujud, dan dalam tangisannya, dalam keharuannya, orang-orang kafir yang mendengar ayat Quran betapa indahnya, semua ikut bersujud ya. Jadi para pemimpin Quraisy yang selama ini memaki Rasulullah, mencaci Rasulullah, mendustakan Quran, ternyata saat mendengarkan Quran mereka tidak kuat, mereka membenarkan, mereka terharu, mereka menangis. Dan ketika sampai ayat sujud, Rasulullah sujud, maka mereka pun, orang-orang kafir pun tidak tahan untuk ikut bersujud dengan Rasulullah karena tenggelam dalam hanyutnya keindahan Quran. Makanya teman-teman harus ini ya, harus belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena saat teman-teman belajar bahasa Arab, berbeda sholat teman-teman, Quran teman-teman ya. Ketika sholat, betapa nikmat kalau mendengarkan, membacakan Quran karena memahami artinya. Ya, kalau teman-teman ya nantinya misalkan sholat ya di belakang imam yang luar biasa fasih, yang luar biasa indah bacaannya, dan teman-teman paham artinya, maka mudah teman-teman untuk menangis, bahkan mudah teman-teman untuk bersujud sebagaimana para petinggi Quraisy ini. Ya, nah akhirnya para petinggi Quraisy bersujud, umumnya bersujud ya. Kebanyakan ada yang sekedar simbolik sujudnya, jadi tidak sampai ke tanah. Tetapi intinya mereka semua terharu dengan Quran, dan akhirnya berita itu viral. Berita itu viral. Nah, ketika selesai Rasulullah membacakan ayat, selesai sujud, maka mereka pun linglung. Lah, tadi ngapain? Lah, kok kita semua sujud sih? Loh, gitu kan. Mulai kesadaran mereka hadir ya, mulai kesombongan mereka balik lagi, mulai keangkuhan mereka balik lagi. Akhirnya mereka linglung sendiri.
harus ngomong gimana gitu kan, kita malu nih udah sujud sama Rasulullah, wah segala macam. Akhirnya beritanya dibikin berita berita bohong ya, berita palsu, berita hoaks. Kami ini nggak sujud bareng Rasulullah, Rasulullah tuh tadi memuji berhala gitu kan. Akhirnya Rasulullah bersujud pada Al-Ghoronik, kamu bersujud pula kepada Al-Ghoronik. Jadi Al-Ghoronik itu dulu termasuk nama berhala ya. Uh, Nah, akhirnya mereka membuat berita-berita bohong, dibuat berita begini, dibuat berita begitu. Akhirnya berita bohong itu juga terus menyebar ya, dan simpang siurnya makin berlanjut. Jadi yang benar yang mana, orang-orang juga makin bingung sebenarnya apa berita yang terjadi. Sampai ke Habasyah, beritanya jauh ya. Beritanya ternyata bilang bahwa pemuka Quraisy masuk rame-rame masuk Islam. Mekah sukses dakwah, rame-rame masuk Islam. Oh, maka orang-orang yang ini hijrah ya, dipimpin oleh Utsman bin Affan pun kegirangan. Oh, ternyata dakwah di Mekah berhasil. Ayo kita pulang gitu kan, kita bertemu Rasulullah, kita sambut kemenangan dakwah ini. Oh, akhirnya mereka pulang. Baru sampai perbatasan di Mekah, ternyata tidak. Ternyata orang-orang Mekah tidak masuk Islam ya, ini para pemukanya, mereka malah semakin dahsyat permusuhannya, semakin keras siksanya, maka sebagian besar dari mereka kembali lagi ke Habasyah. Hanya sedikit sekali orang yang melanjutkan perjalanan sampai ke Makkah. Nah, teman-teman, siksaan masih terus berlanjut ya, sampai nanti tiba rombongan hijrah yang kedua. Nah, hijrah yang rombongan kedua ini karena melihat rombongan yang pertama berhasil ya, dilindungi oleh An-Najasyi, siksaan Quraisy semakin menyakitkan, akhirnya jumlahnya membengkak menjadi banyak sekali, 83 orang. Cuman kan 83 orang itu jumlahnya banyak banget nih. Gimana caranya mereka bisa hijrah tanpa ketahuan? Akhirnya mereka hijrah dengan rahasia di malam hari, menghindari dari penjagaan Quraisy. Maka mereka mengendap-endap keluar, segera pergi ke pelabuhan di Jeddah, segera mereka naik perahu, dan akhirnya walaupun dikejar juga akhirnya oleh orang-orang Quraisy, ternyata tetap tidak terkejar. Waktu berlalu, orang-orang Quraisy ini melihat ya bahwa, wah ini 83 orang itu kan banyak banget ya. Banyak sekali. Kaum muslimin dulu masih berapa jumlahnya? Waktu Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi aja masih baru 40. Sekarang di tahun kelima lebih ya, ini sudah 83 orang. Berarti ini mungkin bisa entah mayoritas atau entah pokoknya jumlahnya sangat banyak ya dibanding untuk porsi muslimin saat itu yang ada. Maka 80 orang laki-laki dan ini ya 18 atau 19 orang perempuan, hampir 100 berarti ya. Enggak, lebih dari 100 orang kaum muslimin hijrah, berarti ini porsi yang besar, persentase yang besar dari total kaum muslimin saat itu, maka ini menggemparkan para petinggi Quraisy. Nah, sekarang mana kaum muslimin yang biasa mereka siksa sehari-hari sudah hijrah ke Habasyah. Maka mereka pun merasa ini presiden buruk, contoh buruk, yang khawatir nanti orang Mekah yang awalnya takut untuk masuk Islam jadi berani dan akhirnya hijrah begitu saja menyusul ke Habasyah. Habasyah ya. Teman-teman, bagi yang belum tahu Habasyah, Habasyah itu di selatannya Mesir. Jadi harus menyeberang Laut Merah ya. Di selatannya Mesir, di selatannya Sudan. Kalau sekarang negaranya Ethiopia. Agama mereka terkenal sebagai Kristen Ortodoks khas Ethiopia, jadi punya sektenya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Waktu berlalu dan akhirnya orang Quraisy pun mengirimkan diplomasinya yang paling ulung, yaitu Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini kalau disuruh diplomasi bisa sampai ke Raja Romawi ya, pernah bertemu Raja Romawi, pernah bertemu dengan Raja Persia. Pokoknya ini apalagi cuman An-Najasyi, ini temen apa ya, udah sering lah ketemu sama An-Najasyi gitu ya. Pokoknya kalau ada rundingan, ada diplomasi antara Mekah dengan kerajaan di sekitarnya, Amr bin Al-As ini andalannya. Karena dia ini kepemimpinannya tinggi. Nanti teman-teman, Amr bin Al-As masuk Islam, apa kata Umar terhadap Amr bin Al-As? Kata Umar, Amr bin Al-As ini kalau masuk ke suatu negeri, cocoknya jadi pemimpin.
saking berwibawanya, saking pandainya, saking cerdasnya, saking ya jeniusnya Amr bin Al-As cocoknya jadi pemimpin. Makanya kenapa orang-orang Quraisy serius nih, saking seriusnya mengeluarkan diplomat terbaik mereka yaitu Amr bin Al-As ditemani oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga katanya ada adiknya Khalid bin Walid. Ternyata adiknya Khalid bin Walid ini di tengah jalan mendadak gila, ya akhirnya hilang, tidak berhasil pulang. Nah, sisa ini ya Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Keduanya nanti masuk Islam, tapi sekarang pergi dulu ke Habasyah. Apa yang mereka bawa? Mereka membawa harta-harta ya yang banyak, barang-barang yang indah, dan memang dulu katanya para orang-orang di Habasyah itu senang dengan harta-harta, benda-benda yang dibawa dari Jazirah Arab karena memang mungkin Habasyah dulu daerah yang lebih miskin daripada perdagangan di kota Mekah saat itu. Oke, kembali lagi. Nah, saat Amr bin Al-As datang, Amr bin Al-As ini pinter ya. Jadi kan di mana? Di Habasyah ini ada raja, ya, ada penasehat-penasehatnya, ada penasehat-penasehatnya. Nah, raja ya, ada penasehat-penasehatnya, penasehatnya banyak, rata-rata uskup. Amr bin Al-As datang dulu ke uskup-uskupnya gitu kan, ke sini ngasih uang ya, ngasih harta, ngasih segala macam yang bisa membuat mereka mendukung Amr bin Al-As saat nanti bertemu raja. Baru nanti ketika bertemu raja, Amr bin Al-As mencela para muhajirin, bilang bahwa mereka itu kabur dari orang tuanya, kabur dari walinya, mereka bikin agama baru, mereka ini dan itu. Wah, pokoknya dituduh macam-macam aja. Uskup-uskupnya akhirnya membenarkan, iya nih mereka nih ngapain datang ke sini, udah balikin lagi aja ke Mekah. An-Najasyi nggak terima, pokoknya saya nggak mau membuat mereka pulang sebelum mereka An-Najasyi mendengar sendiri dari para muhajirin ya, apa yang sebenarnya terjadi. Maka di situ Ja'far bin Abi Thalib pun angkat suara bahwa ia di Mekah dulu menyembah berhala ya, dulu berbuat maksiat, dulu tidak mengenal Allah, tiba-tiba ada Rasulullah, maka orang-orang muslimin masuk Islam, tidak lagi menyembah berhala, memuliakan tetangga, mengerjakan kebaikan, namun mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy, para petinggi Quraisy, maka Ja'far pun akhirnya menjawab dengan jujur, membacakan Quran surat Maryam tentang siapa sih muhajirin yang di sisa ini, maka dibacakanlah surat Maryam, kaf, ha, ya, ain, shad, dan seterusnya ya. Dijelaskanlah bahwa agama mereka sebenarnya mirip sekali atau bahkan harusnya sama dengan An-Najasyi ya. Mereka sama-sama memuliakan Nabi Isa, sama-sama mencintai Nabi Isa, sama-sama mengesahkan berusaha untuk menyembah Allah dan seterusnya. Nah, akhirnya An-Najasyi pun terharu gitu kan, menangis dan akhirnya tidak memarahi Amr bin As. Intinya saya kecewa sama kamu. Biasanya saya kenal kamu itu diplomat yang baik, diplomat yang adil, yang segala macam. Ini dibalikin hartanya, udah jangan lagi, bahwa muhajirin akan tetap dilindungi di Habasyah. Amr bin Al-As nggak tinggal diam. Dia pingin terakhir buat nyoba dan menuduh kaum muslimin, berkata bahwa Isa itu budak dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalam padahal Najasyi itu menganggap Isa itu sebagai Tuhannya gitu ya. Nah, Abdullah bin Abi Rabi'ah sempat mencegah, jangan kasihan, ini bisa-bisa orang-orang muhajirin ini keluarga kita sendiri yang sebenarnya mereka pingin keluarganya balik gitu ya. Takutnya nanti kaum muslimin ya bisa dibunuh, bisa dibantai ya, bisa dihukum mati. Ini jangan, bahwa walaupun kita benci sama muhajirin, tetapi tetap kalau dibunuh itu juga ya buruk ya. Orang Quraisy tidak ingin keluarganya mati. Orang Quraisy cuma ingin keluarganya tidak masuk Islam. Nah, cuman Amr bin Al-As tetap bersikukuh bahwa dia malu, reputasinya jangan sampai kalah oleh peristiwa yang sekarang. Maka disampaikanlah bahwa kepada Najasyi, ini sebenarnya kaum muslimin ini punya ajaran yang berbeda terhadap Isa al-Masih.
Maka An-Najasyi pun nanya, sebenarnya kalian ini percaya dengan Isa itu seperti apa gitu kan? Maka Ja'far pun ya perwakilannya sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan kepada An-Najasyi dengan Quran lagi bahwa intinya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, adalah utusan Allah, orang yang dimuliakan. Namun ya tadi bukan Tuhan, bukan anak Allah, sekedar utusan Allah. Maka An-Najasyi pun berkata kepada Amr bin Al-As bahwa ajaran An-Najasyi dengan orang ini ya Muhajirin ini hanya berbeda sedikit dan akhirnya ia dibuat marah ya. Maka hadiah dan segala hal dari Amr bin Al-As ini dikembalikan dan disuruh pulang. Maka kaum muslimin pun aman untuk tinggal di Habasyah. Ya demikian teman-teman materi untuk malam ini. Silahkan kalau ada yang ingin sedikit bertanya, 5 menit lagi Zoom-nya akan berakhir. Jadi gitu ya teman-teman ya, bahwa kaum muslimin hari ini sudah siksaannya sudah sangat tinggi sampai mereka harus hijrah. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Afwan, Ustadz Arqam bin Abil Qaram itu nama sahabat atau kode? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang bahwa Arqam bin Abil Arqam ini asli nama orang dari Bani Makhzum. Ada yang bilang ini tuh kode. Sebenarnya ini tuh nama samaran supaya kalaupun kebongkar nggak tahu siapa. Jadi Arqam itu nama samaran katanya. Ada yang bilang itu sebenarnya aslinya Abu Bakar yang meminjamkan rumah. Ya, tetapi ya anggaplah kalau misalkan siapapun Arqam bin Abil Arqam, ya ternyata ya dulu ya rumahnya tetap dipakai Rasulullah sebagai markas dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa sampai ada ulama berbeda pendapat? Karena Arqam bin Abil Arqam ini riwayatnya tidak terlacak kecuali saat itu saja gitu ya, saat dakwah sedang disiksa. Kok bisa gitu ada sahabat ya saat hijrah nggak tahu di mana ya, saat selesai dakwah kayak gini nggak tahu di mana, ini tuh orang beneran apa orang kode gitu ya, gitu teman-teman. Jadi untuk Arqam ini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ini benar-benar orang, tapi anehnya riwayatnya hilang setelah selesai ini. Ada yang bilang ini tuh kode Abu Bakar sebenarnya. Afwan, Ustadz mau bertanya, selama kaum muhajirin hijrah, kehidupan keseharian untuk mereka di sana bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari? Ini mereka tentu ini ya, pertama bawa bekal, yang kedua di sana sebenarnya tidak ada riwayat pasti apa yang mereka lakukan, tapi karena di sana lama ya bertahun-tahun sampai nanti perang Khaybar, jadi Rasulullah sudah hijrah, sudah perang berapa kali, lama sekali, baru nanti mereka kembali ke Madinah, kemungkinan besar mereka juga di Habasyah bekerja ya, kemungkinan di sana juga bekerja karena terlalu lama kalau sekedar mengandalkan bekal. Tapi nanti ini rombongan dari Habasyah pulangnya nanti ya saat perang Khaybar. Jadi lama sekali bertahun-tahun. Maaf Ustaz, suaranya putus-putus. Mudah-mudahan sekarang sudah jelas. Ustaz, kenapa bukan Nabi yang memimpin hijrah ke Habasyah? Ya, jadi karena tugas Nabi itu diutus untuk kaumnya, Rasulullah berbahasa Arab, disuruh berdakwah dengan Quran yang berbahasa Arab. Kalau Habasyah itu kan mereka bukan masyarakat Arab ya. Jadi untuk Habasyah itu untuk menyelamatkan nyawa saja. Tetap saja pusat dakwah Rasulullah itu di Makkah terhadap orang-orang Quraisy masih ada harapan Makkah itu nanti akan masuk Islam dengan dakwahnya Rasulullah. Walaupun nanti belakangan kita tahu Mekah tetap ngeyel dan akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Ustadz, di materi 2 disebutkan bahwa Ka'bah dengan untuk berhaji oleh kaum terdahulu. Apakah ini berarti penganut Nasrani zaman dulu juga melakukan haji? Tidak ya. Jadi yang melakukan haji itu agama Ibrahim ya. Jadi pengikut agama Ibrahim dari turunan Ismail, mereka melakukan haji. Kalau pengikut dari keturunan Nabi Ishak, rata-rata Yahudi, itu mereka ibu kotanya di Baitul Maqdis. Kalau dari pengikut Nabi Isa, ya mereka ya
ada yang masih lurus ajarannya, ada yang menyimpang ke Trinitas orang Kristen ya. Jadi untuk orang Kristen mereka tidak haji ke Ka'bah karena yang haji ke Ka'bah itu rata-rata dari keturunan atau ajaran Nabi Ismail ya. Jadi agak sedikit belok nanti petanya. Peta ajaran dakwahnya maksudnya. Pertanyaan kedua, Ana belum dijawab Ustadz. Yang mana? Apakah ada kegiatan dakwah di negeri Habasyah? Kemungkinan besar tidak ada ya. Jadi mereka ke sana murni untuk melakukan ya tadi untuk menyelamatkan diri dari siksaan orang-orang Quraisy. Kalau mereka nanti di sana dakwah, pasti ini bikin ribut uskup-uskupnya, nyawa mereka bisa terancam. Walaupun nanti ternyata yang masuk Islam adalah An-Najasyi sendirian ya di Habasyah. Baik teman-teman, karena waktu sudah habis 1 menit lagi Zoom ini mati. Mudah-mudahan materinya jelas. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di grup. Ada Ustadz Edi, insya Allah akan menjawab. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ya terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Afwan, ya terima kasih.